Teologi Proper, Atribut-atribut Allah, bagian 2. Keberadaan Allah, the existence of God. Melalui pewahyuan di alam, kita mendapat informasi pasti bahwa Allah ada. Tapi juga kita disadarkan kepada adanya masalah besar di sana. Allah adalah Allah yang kudus dan kita adalah manusia yang berdosa. Pewahyuan alam tidak memberikan kepada kita jawaban atas masalah itu. Berita Injil memberi kita jawaban itu. Tapi bahwa Allah menyatakan keberadaannya kepada semua manusia melalui ciptaannya, itu adalah realitas. Bukan berarti lewat cara ini semua manusia tahu segala hal tentang Allah. Allah tidak mewahyukan segalanya. Tapi cukup untuk meyakinkan dengan pasti keberadaannya. Juga bukan berarti bahwa manusia memiliki pengetahuan yang akurat tentang Allah, karena teks Roma mengatakan kepada kita bahwa manusia memutarbalikannya. Informasi dari Allah adalah akurat, benar, tetapi kita manusia memiliki pikiran yang sudah rusak dan hati yang penuh dosa, sehingga kita tidak meresponi informasi itu dengan selayaknya. Tetapi kita tidak bisa menghindarinya karena segala hal di sekeliling kita membisikkan dan menyerukan Allah ada. Banyak teks dalam Alkitab menuliskan tentang hal pewahyuan umum Allah lewat ciptaannya ini. Saya akan kutip 3 saja. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Pekerjaan tangannya di sini adalah karya artistiknya. Ayub 12 ayat 7. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran, kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran, bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Segala hal di sekeliling kita mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa ada Allah, seorang pencipta. Ketika Paulus dalam pelayanannya memasuki wilayah pagan dengan penyembahan berhalanya, dia mengingatkan orang-orang kepada satu Allah yang benar. Ini yang dikatakannya. Kisah 14 ayat 17. Tetapi dia tidak membiarkan dirinya tanpa saksi ketika ia berbuat berbagai kebaikan dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Allah tidak membiarkan tidak ada kesaksian tentang dirinya. Kau meminta kesaksian dan bukti-bukti? Paulus katakan, lihat kepada makanan yang kau makan, sinar matahari dan hujan yang tercurah atasmu. Itulah bukti bahwa Allah ada dan Dia adalah Allah yang baik, Allah yang murah hati. Ayat-ayat ini termasuk surat Roma pasal pertama dan teks lainnya dalam Alkitab mengatakan kepada kita tentang Allah. Bukti-bukti ciptaannya yang ada di sekeliling kita merupakan bukti atau kesaksian dari luar atau eksternal. Ini adalah alam semesta milik Bapa kita dan Dia meninggalkan sidik jari di mana-mana di sekeliling kita. Kalau kita baca Roma pasal 2, kita akan menemukan kesaksian dari dalam atau internal. Walaupun seseorang berkata, saya tidak mau melihat ke sekeliling saya, tidak mau mendengar apapun, tetap ada yang namanya kesaksian di dalam diri kita. Roma 2 mulai ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Paulus berbicara kepada orang kafir, Gentiles, non-Yahudi, para penyembah berhala. Mereka tidak memiliki hukum Taurat dalam wujud hukum-hukum Allah yang tertulis. Tetapi secara alami mereka melakukan hal-hal dalam hukum Taurat karena dikatakan dalam teks tersebut isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Suara hati mereka yang menjadi saksi. Anda ingin saksi? Itulah saksimu.
Setiap manusia punya suara hati dan suara hati ini menjadi gema, berbisik di dalam diri kita, Allah ada. Suara hati yang sama juga berbisik, kau bersalah. Itu suara yang tidak terdengar, tapi itu ada di sana dan menuduh kita. Para ahli teologi menyebut ini sebagai the sense of divinity atau rasa ketuhanan, atau dalam bahasa Latin sensus divinitatis. Ini seperti indera keenam. Kita semua tahu bahwa kita memiliki 5 indera. Kita melihat, kita meraba, kita mendengar, kita mengecap, kita mencium. Ternyata ada indera keenam yang kita semua miliki, tapi itu bukan indera secara fisik. Ini ada di dalam jiwa kita dan ini adalah indera rohani. Dan jauh di dalam kita, Allah telah menaruh indera ini yang digunakannya untuk berkata kepada setiap orang bahwa Allah ada. Dan kau tidak bisa lagi lari dari realitas itu sebagaimana kau tidak bisa lari dari bayanganmu sendiri. Mungkin kau bisa lari dari bayanganmu dengan masuk ke tempat gelap di mana tidak ada terang, lalu kau berkata, tidak ada bayangan. Tapi kau tidak akan bisa lari dari suara hatimu. Itu akan terus membisikkan Allah ada, dan itu akan terus menyerukan kau bersalah. Kita menyebut ini sebagai innate sense, artinya kita dilahirkan dengannya sudah ada di dalam kita, sudah terpatri di dalam diri kita sebagaimana suara hati kita. Maka kembali ke pertanyaan awal, mengapa kita percaya bahwa Allah itu ada? Segala hal di luar kita dan segala hal di dalam kita mengatakan kepada kita bahwa Allah itu ada. Maka semua orang dimanapun tahu bahwa Allah ada. Lalu mengapa sebagian orang mencoba menghindari ini dan menyangkal keberadaan Allah? Jawabannya kembali dari Allah, sangat jelas dituliskan dalam surat Roma pasal 1, pasal 2, juga di banyak bagian Alkitab lainnya. Karena dosa. Jadi bukan karena kurangnya bukti-bukti, tetapi karena mereka tidak menyukai bukti-bukti yang ada. Secara berkelakar, kita bisa mengatakan bahwa seorang ateis tidak suka kepada realitas keberadaan Allah seperti seorang kriminal tidak suka keberadaan polisi. Ia akan lari darinya. Tidak mungkin dia lari kepadanya. Maka orang kemudian menyangkal keberadaan Allah dan memutarbalikkan bukti-bukti yang sangat jelas karena dosa. Alkitab menyebut ini sebagai satu masalah kejiwaan. Mazmur 14 ayat 1. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Sebagian orang mengkalimatkan ulang ayat ini demikian. Hanya orang bebal yang menyangkal bahwa Allah ada. Saya suka ini. Seorang bodoh adalah seorang yang menolak sesuatu yang sangat jelas dan terang benderang. Seperti seorang yang berjalan di bawah terik matahari, melihat kepada matahari dan berkata, saya tidak melihat sinar matahari. Jika kita ada di sebelahnya, kita akan terheran-heran melihat orang seperti ini dan berkata dalam hati, dasar bodoh, kau sedang melihatnya. Jadi sekali lagi, seorang bodoh atau bebal menyangkal hal yang sangat jelas. Ini seperti seseorang menyangkal keberadaan dirinya sendiri. Dan ini adalah omong kosong yang kita dapatkan ketika kita mencermati filsafat dunia. Filsafat dunia berkata bahwa kita harus mulai dengan mempertanyakan keberadaan kita. Disinilah rasionalisme muncul. René Descartes, salah satu filsuf yang mengangkat aliran pemikiran ini. Ia berkata bahwa ia bisa menerima segala sesuatu itu ada, tapi mempertanyakan keberadaan dirinya sendiri. Tentu saja ini dikemukakan sebagaimana banyak filsuf dunia dengan argumen yang berputar-putar tanpa akhir. Alkitab menyebut ini sebagai omong kosong karena hanya orang bebal yang meragukan dan menyangkal sesuatu yang sangat jelas. Maka Alkitab lebih jauh mengatakan orang seperti ini perbuatannya sebagai busuk dan jijik, tidak ada yang berbuat baik. Adalah bebal, bodoh untuk menyangkal sesuatu yang kau ketahui pasti adalah benar. Adalah bebal, bodoh untuk menyangkal sesuatu yang tidak bisa disangkal. Artinya, kalau kita berpegang kepada otoritas Alkitab
Dalam realitas sebenarnya, orang tersebut tahu bahwa Allah ada. Apa maksudnya? Tidak ada yang namanya sungguh-sungguh ateis. Tidak ada yang sungguh-sungguh agnostik. Mereka semua tahu Allah ada. Jadi siapa mereka itu? Manusia apa mereka itu? Mereka adalah orang-orang berdosa yang mencoba menyangkal apa yang mereka ketahui secara pasti sebagai kebenaran atau realitas. Mereka tahu Allah ada. Jelas? Saya pernah terlibat perdebatan tentang hal ini. Lawan debat saya berkata, saya tidak percaya kepada Allah. Dan saya menjawab dia, saya yakin Anda tahu bahwa Allah ada. Dia berkata lagi dengan emosi, bagaimana Anda tahu? Anda tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Anda tidak tahu apa yang ada dalam diri saya. Saya jawab, Allah tahu. Dan Allah berkata dalam firman-Nya bahwa Allah sudah memberitahu Anda secara pasti, tidak bisa disangkal bahwa Ia ada. Dia berkata lagi dengan suara lebih lantang, saya katakan saya tidak percaya kepada Allah. Yang saya timpali dengan, saya katakan apa yang Allah katakan, bahwa Anda tahu Allah itu ada. Semakin emosi dia berkata, Anda berkata bahwa saya seorang pembohong? Dan saya jawab dengan tenang, ya, tampaknya demikian. Allah sendiri berkata bahwa Anda berbohong ketika Anda berkata tidak percaya Allah, ketika Anda berpikir bahwa Allah itu tidak ada. Allah ada.